teman-teman, jadi sekarang aku akan menjelaskan materi mengenai translasi, dilatasi, rotasi, dan juga lingkaran. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, untuk translasi, rumus dasarnya yaitu X bayangan sama dengan X plus A dan juga Y bayang sama dengan Y plus B. Nah, agar lebih paham, mari kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya, kita tulis dulu diketahuinya. Agar mudah untuk menyelesaikan soal, kita tulis dulu yang diketahui itu apa. X plus 5, itu Y-nya, kemudian ditranslasikan oleh 2 dan 3. Yang ditanya adalah bayangannya, dan sekarang kita mulai menghitung. Sesuaikan dengan rumus yang tadi, Y bayang itu plus B dan yang X-nya plus A. A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3. Itu berarti horizontal ke kanan dan vertikal ke atas. Nah, sudah dapat X bayang sama dengan X plus A 2 dan Y bayang sama dengan Y plus 3. Namun itu belum menjadi jawabannya karena sebelum kita mensubstitusikan, kita harus pindah ruas terlebih dahulu agar kita mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Y bayang min 3 sama dengan Y dan X bayang min 2 sama dengan X. Karena telah kita pindah ruas, jadinya plusnya berpindah menjadi min. Nah, sekarang saatnya kita substitusikan. Y-nya itu tadi ada Y bayang min 3, kita langsung tulis sama dengan X-nya itu X bayang min 2 plus 5. Nah, kita tulis kembali Y bayang min 3 sama dengan X bayang, kita jumlahkan min 2 plus 5 sama dengan 3. Nah, plus 3, baru sekarang kita pindahkan min 3-nya kita pindahkan ke kanan, jadinya menjadi plus. Nah, Y bayang sama dengan X bayang plus 6. Itulah jawaban akhirnya. Hope you guys understand. Nah, dalam translasi juga ada yang namanya translasi vertikal dan juga translasi horizontal. Masing-masing soalnya itu berbeda tipe, nanti saya akan jelaskan. Nah, vertikal itu atas bawah, horizontal itu kanan kiri. Nah, dalam translasi ada juga rumus lainnya, yaitu A bayang sama dengan A plus T. Untuk itu, kita akan sangat mudah mengerjakan soal yang bukan soal persamaan ya, yang soal basic. Langsung kita masuk ke contoh soalnya agar lebih paham. Contoh soalnya itu ada yang diketahui adalah A sama dengan min 4, 3 dan T-nya sama dengan 6,8. Yang ditanya apa? Yang ditanya sudah jelas adalah bayangannya, berarti A bayang sama dengan. Nah, langsung saja kita masuk ke cara menghitungnya. Ini sangat mudah ya guys. Yang dihitung. Nah, A bayang sama dengan A-nya. Langsung saja kita masukkan min 4,3. Langsung dalam kurung ya guys. Min 4,3. Nah, plus 6,8. A bayang sama dengan, kita jumlahkan min 4 sama 6 berapa? Min 4 sama plus 6 plus 2. Min 4 plus 6 plus 2. Dengan 3 sama 8, 11. Oke, sudah deh guys. Nah, langsung next kita lanjut ke translasi vertikal. Untuk translasi vertikal itu ada rumus di mana ketika kalian tidak mendapat B-nya atau tidak diberitahu B-nya, kita bisa dapat rumus ini. Nah, sebentar dulu.
Untuk translasi vertikal, jika A-nya itu lebih dari 0 berarti dia ke atas atau positif. A-nya kurang dari 0 berarti dia ke bawah atau negatif. Nah, ini rumusnya ya guys, apabila B-nya belum diketahui. Oke. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Y bayang sama dengan Y plus B, itu rumusnya. Nah, agar lebih paham, seperti biasa, kita langsung barengi dengan contoh soalnya. Nah, yang diketahui itu garis awalnya dan juga garis bayangnya. Nah, apabila sudah diketahui garis awal dan garis bayangnya, dan B-nya tidak diketahui, jadi kalian harus cari dulu. Garis awalnya Y sama dengan 3X min 9, garis bayangnya 3X min 3. Nah, dihitung. Langsung saja yang dihitung. Nah, Y bayang sama dengan Y plus B. Y bayang sama dengan 3X min 9 plus B. Seharusnya itu saya langsung ya. Nah, Y bayang 3X min 9 sama dengan berapa, dijumlahkan berapa agar hasilnya itu mau 3X min 3. Intinya itu berapa, dijumlahkan berapa agar Y garis awalnya menjadi garis bayang plus 6. Oke, masuk ke translasi horizontal. Rumusnya Y bayang sama dengan X min A. Nah, langsung saya masuk ke contoh soalnya agar kalian mudah paham. Diketahui, seperti biasa kita sudah diketahui agar kita tahu kita memiliki angka berapa saja dan kita harus mencari angka berapa. Itu akan mempermudah, itu sangat mempermudah guys, dicoba ya. Oke, langsung aja dihitung. Langsung kita masukkan, kita substitusikan. Sorry, bukan substitusi ya, langsung kita masukkan aja. Substitusi 3X min A. Itu Y-nya ya, itu Y-nya 3X ya jadinya. X-nya itu diubah jadi X min A. Min sama min itu plus jadinya 3 pangkat X plus 3. 100. Oke, sekarang next ke materi berikutnya yaitu dilatasi. Dilatasi itu saya bagi menjadi 2 ya agar lebih mudah. 0,0 dan pusat A, B. Itu diajarkan oleh bu guru saya yang sangat cantik, Bu Talia. Setungkara nilai 100. Nah, rumusnya itu X bayang sama dengan itu maksudnya X ya. X sama dengan X bayang per K dan Y sama dengan Y bayang per K. Nanti kalian tinggal disubstitusikan saja nilai X-nya menjadi X bayang per K. Contohnya, sekarang langsung masuk ke contoh soal seperti biasa agar lebih mudah paham ya. Contohnya itu yang diketahui A-nya sama dengan 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Itu bukan A, yaitu maksudnya itu persamaannya. Kemudian K atau skalanya itu ada 2. Kemudian yang ditanya itu adalah bayangannya atau hasil dilatasinya. 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Tinggal disubstitusikan X bayang per K sama dengan min 3Y bayang per K plus 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan saja nilai K-nya itu 2, jadinya X per 2 ya, X bayang per 2 ya. Di situ saya menunjukkan kembali
K-nya itu adalah 2. Kemudian lanjut, nanti tinggal di min 3. Nah, Y-nya itu tetap Y. Kemudian skalanya itu ada 2. Sorry itu saya salah nulis. Terus saya nulisnya K, seharusnya 2 ya. Kemudian plus 6 sama dengan 0. Nah, lanjut. Sekarang gimana cara kita menghilangkan 2-nya itu? Ya kita kali 2 agar bisa kita coret nanti 2-nya ya guys. Lihat saja itu videonya di video. Dikali 2. Saya suka mempersulit hidup, jadinya saya ganti-ganti pulpennya. Walaupun gak beraturan ya, maaf guys, semoga kalian paham. Dikali 2 plus 6 sama dengan 0. Dikali 2 juga ya, jadinya tetap 0. 0 tetap 0 karena dikali 0, apapun yang dikali 0 jadi 0. Nah, jadinya 2x min 3y plus 12 sama dengan 0. Oke guys, thanks for. Oke, next kita langsung lanjut ke pusat A, B. Pusat AB tentu saja pasti diketahui A sama B-nya ya. Kita bisa identifikasi dari situ. Kok misalnya pusat 0,0 itu 0,K. Kok misalnya A, B itu dia Oke. Rumusnya ya, X bayang sama dengan K, X min A plus A, Y bayang K, Y min B plus B. Ingat aja Y itu pasangannya B, X itu pasangannya A. Itu sangat mudah yang ingat rumusnya. Sangat mudah bukan? Bukan. Oke, masuk contohnya yang diketahui. Itu ada seperti biasa, persamanya 3x plus 4y min 5 sama dengan 0. Skalanya itu 2 lagi, kemudian A-nya min 2, B-nya 1. Ya, yang ditanya apa? Yang ditanya udah jelas hasil dilatasinya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke rumus X bayang ya. So, kita masuk dulu ke rumus X bayang, kemudian masuk ke rumus Y bayang, baru kita substitusikan. Nah, X bayang sama dengan K X min A plus A. Berarti sama dengan 2X min 2. Ingat min sama min tuh plus ya nanti jadinya ya. Nah, plus A-nya itu min 2. Sama dengan 2X plus 2 min 2. Seperti ketukar gitu tempatnya dia. Kemudian itu dikali ya, 2 sama X-nya jadi 2X, 2 sama 2-nya, 2 kali 2 sama dengan 4. 2X plus 4. Kemudian min 2. X bayang sama dengan 2X min 2, X bayang plus 2 sama dengan 2X. Itu dipindah ruas ya. Ingat kalau misalnya pindah ruas penjumlahan itu diubah. Kalau misalnya plus itu jadi min jadi plus. Kemudian itu dipindah ruas, jadinya dibagi ya. Dipindah ke bawah. Karena itu 2 sama X itu kan perkalian, bukan penjumlahan. Itu saya ada kesalahan teknis sedikit ya, karena saya lupa pindahin ruasnya. Nah, sekarang untuk Y bayangnya, Y bayang sama dengan masukkan lagi rumusnya, terus masukkan. Oke, next. Langkah terakhir adalah mensubstitusikan. Di dilatasi dan rotasi itu kita perlu mensubstitusikan ya guys ya. Kita tulis ulang persamaannya, 3x plus 4y min 5 sama dengan 0. Kemudian x-nya kita masukin tadi yang kita dapat. Itu berapa? Saya masih ngeliat saya dapat x-nya berapa tadi ya. X bayang min 2, tadi bagi 2 plus 4. Kemudian y-nya juga kita substitusikan. Nah, min 5 sama dengan 0. Oke, lanjut. Kita hilangkan lagi seperti tadi. 2-nya di bawah ya. Kita hilangkan kali 2.
Kita hilangkan. Saya lebih baik percepat saja ya, karena saya lambat sekali menulis. Nah, hasilnya jadi 3x min 2. Itu nanti masih perlu dikali ya 3 sama x-nya. Nah, masukkan saja dulu ya, sesuaikan. Kemudian min 5 sama 2 jadi min 10, sama dengan 0 tetap 0. Nah, itu kita kali ya. Di situ baru saya kasih petunjuk, seharusnya tadi juga dikasih tanda panah. Oke, dikali jadi 3x, jadi min 6 plus 4y plus 4. Min 10 sama dengan 0. Oke, sudah jadi. Belum, masih perlu dijejerkan, yang misalnya 3x-nya dipunduhkan terlebih dahulu. Min 6 sama 4 itu hasilnya min 2. Min 10 lagi jadinya min 12 sama dengan 0. Oke guys, saya harap kamu sangat-sangat paham dengan apa yang saya jelaskan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi rotasi. Ini materi yang sangat lumayan rumit menurut saya ya, tapi saya lebih nggak suka translasi daripada rotasi. Rotasi itu sangat menyenangkan. Kita fokuskan kepada sin dan cos saja. Karena sin konstan, kita fokuskan pada sin dan cos, kita gunakan di sini. Untuk 90, 180, 270 dan 360. Itu sudut-sudutnya. Nah, untuk gampang menghafal, kita tidak perlu menghafal, kita tinggal ingat 10, 10, 0, 1, 0, 1. Kita isiinlah min yang satunya tengah-tengah berdua itu. Itu caranya ya, biar cepat ingat sudut-sudutnya tuh, biar gak perlu ngapal. Sin 90 berapa, sin tinggal kita tulis saja. Saya biasanya lebih cepat ingat kalau misalnya pakai visualis. Oke, rumus P itu 0,0 seperti tadi ya, pusat 0,0 sama pusat A, B. Sekarang kita lanjut dulu ke pusat 0,0 ya, yang pertama ya. Pusat 0,0 itu yang pertama ada beberapa cara ya, kayak bukan beberapa cara sih, nuker aja kayak refleksi. Yang pertama itu sudut 180 maupun nilainya min atau plus itu tetap min x min y. Jadi x sama y yang awalnya tuh nilainya positif tuh jadi min ya, tapi gak perlu ditukar posisinya. Untuk 360 mau min atau plus. Oke, lanjut. Tadi kan 360 plus ataupun minus itu dia tidak usah diubah ya, jadi tinggal salin aja dia. Oke, sorry guys, saya potong sedikit videonya karena saya ada pilih di situ. Saya ada salah di situ. Seharusnya tuh jika 270 nilainya plus dan 90 nilainya min, itu jadi min y, x. Y-nya yang min ya. Y-nya yang min, x-nya yang enggak, tapi posisi mereka tuh ditukar. Untuk yang keempat, kalau misalnya dibalik, 270-nya min, 90-nya plus, itu x-nya dia yang min. Jadinya nilainya tetap ditukar dan yang min itu hanya x-nya. Oke, lanjut. Agar lebih paham, kita seperti biasa pahami dengan contoh soal. Yang diketahui itu ada x min y plus 1 sama dengan 0. Untuk sudutnya itu 90. Arahnya udah pasti positif ya guys. Kalau misalnya negatif tuh pasti isi min gitu dia, karena min. Nah, yang dihitung sekarang kita mulai dari x min y plus 1 sama dengan 0. Nah, ini saya kasih contoh yang sangat mudah sekali ya. Tinggal dimasukkan saja. Karena itu 90 plus. Jadinya dia ditukar tempatnya. Jadi deh. Nah, lanjut ke pusat A, B. Itu tadi kan gampang banget soalnya guys. Ini baru agak rumit untuk rumusnya, karena lumayan panjang rumusnya. Jadinya x bayang sama dengan x min A cos berapa nanti tergantung soalnya ya. Kita bisa lihat. Nanti ini caranya nginget itu bisa x min A dibalik ya. Kalau misalnya x itu cos duluan baru sin, y-nya itu sin duluan baru cos. Kemudian untuk
tanda sebelum Y min B itu, kalau misalnya X itu min, Y itu dia plus. Seperti biasa, Y pasangannya B, X pasangannya A. Untuk contoh agar lebih paham, diketahui, maaf saya agak lambat nulisnya ini, agak lag my brain ya guys ya. Oke, yang 3Y min 4X min 6 sama dengan 0. Seperti biasa, sudutnya itu ada 90 derajat. Sudutnya kayak tadi ya, 90 derajat. Cuman ingat sin sama cos. Sin sama cosnya 90. Itu harus ingat. Sin 91, cosnya 0. Ini maaf nih, yang megang kamera ini agak lengah ya guys ya. Mengsong dikit. Oke, arahnya positif. Untuk pusatnya 1,2 itu, satunya itu A, 2-nya itu B ya guys ya. Dihitung X bayang sama dengan, masukkan dulu rumusnya ya. Saya percepat agar tidak lama. Nah, sudah ya guys, saya masukkan angka-angkanya. Ingat tuh cos 90 0, sin 90 1 plus 1. Masukkan saja, itu dikalikan X sama 0-nya, min 1 sama 0-nya, jadinya 0 min 0. Habis itu minnya tetap ya minnya. Pokoknya yang dalam kurung tuh jangan dulu dikeluarin. Dijumlahkan jadinya min Y min 2 plus 1. Tadi kali lagi di X, minnya sama Y sama min 2 nya di plus 2 jadinya. Kan min sama min plus. Nah, Y bayang sama dengan min Y plus 2 plus 1. Min Y plus 3. Sudah deh guys, belum jadi. Haha, prank. Itu belum ya guys, kita harus pindahkan dulu biar kita dapat nilai Y-nya ya. Kita harus dapat nilai Y-nya dulu. Berarti X bayang min 3 sama dengan min Y. Sekarang kita tinggal pindahkan, dikali 1 biar minnya hilang. Jadinya min X bayang min 3 sama dengan Y. Semangat guys, semangat matematika, ilmu yang menyenangkan. Aku suka matematika. Oke, lanjut. Y bayang sama dengan X min A. Kita masuk ke Y bayang. Sekarang kita masukkan rumusnya seperti biasa. X min A nya itu berapa? A nya itu udah 1. Tinggal masukkan 1. Sin, ini yang sudah maksud. Sin 90 sama cos 90. Tinggal dibalik doang kalau misalnya nyari X bayang sama Y bayangnya. Nah, sekarang dikali ya. Itu min 1 dikali 1 tetap min ya guys ya. Karena min kali plus tuh min hasilnya. 0 min 0 plus 2. Kita coret aja langsung 0-nya tuh. Coret aja langsung. Karena gak mempan juga, mau dikali juga tetap 0 hasilnya. Oke. X min 1 plus 2. Ini saya agak nge-lag dikit nih. Dur saya nih kejedot deh kayaknya. Jadinya X plus 1. Nah, itu Y bayang sama dengan, nah, langsung aja pindahinnya jadi min ya itu satunya, karena awalnya itu plus 2x. Nah, x-nya udah dapat, y-nya dapat. Sekarang saatnya kita mensubstitusikan. Yes, login aja. Dan ini sarang sami. Lanjut kita substitusikan. 3y min 4x min 6 sama dengan 0. Kita substitusikan. Karena caranya udah seperti tadi ya guys ya. Jadi saya percepat saja. Nah guys, kita sampai di pengunjung video. Ini adalah materi terakhir, yaitu lingkaran. Ada 2, itu hubungan PB dan PB itu panjang busur, LJ itu luas juring ya guys.
Nah, itu persamaannya ada sudut per 360 dengan panjang busur per keliling lingkaran, luas juring per luas lingkaran. Itu bisa kita lihat ya guys. Oke, langsung saja. Maaf tuh saya agak lambat ya nulisnya, karena saya tuh ngingetin kalian untuk luas lingkaran itu rumusnya pi r pangkat 2. Kemudian kelilingnya 2 dikali pi dikali r. Itu kan harus inget ya guys, itu basic banget. Ingat aja pi r pangkat 2 pi r. Ingat aja seperti itu guys ya. Kemudian langsung kita tulis saja persamaannya dulu. Persamaan hubungan. Nah, yang kedua, pokoknya untuk membedakan yang pertama dan kedua, yang pertama ingat aja kalau misalnya ada satu jak nih dia sudutnya, berarti rumus yang pertama kalian pakai. Kalau misalnya dua ada sudutnya, rumus kedua pakai. Itu karena di situ udah ada sudut AOB sama sudut COD. Panjang busur AB, panjang busur CD. Luas juring AB, luas juring CD. Nah, lihat ya contoh. Sekarang kita seperti biasa, kita pakai contoh ya guys ya, biar cepat pahamnya. Diketahui luas LPM sama dengan 45 mi dewo. Napi tengah niki dewo betaro 45, saya bacain aja ya. Sudut KPN 60 derajat, luas juring PLM 24 cm kubik persegi. Kok kubik? Lanjut. Ditanya luas juring PKN. Nah, gimana nih caranya? Kita pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena 2 ada sudutnya itu guys ya. Langsung dah sudut LPM, sudut KPN sama dengan panjang busur AB-nya sekarang. Berapa tadi panjang busur? Ya, panjang busurnya nggak ada. Kenapa? Karena kita pakai yang luas juring. Oke, kita pakai yang luas juringnya, berarti panjang busurnya itu nggak kepake karena ditanya luas juringnya. Masukin aja langsung angkanya. Sudut LPM 45, sudut KPN 60 itu 0. Saya tadi misah gitu deh. Nah, kemudian luas juring PLM-nya 24 dibagi luas juring selanjutnya. Habis itu apa yang ditanya? Nah, sekarang jumlahin 45 dikali luas juring PKN. Nah, kemudian baru kita jumlahin 60 dikali 24 itu berapa? 60 dikali 24 kan 1440. Nah, tinggal dipindah ruas saja dia. 45-nya tuh dipindah jadi dibagi, karena 45 itu kan dikali luas juring PKN, dibagi dia jadinya 1440 dibagi 45 sama dengan 32 cm persegi. Rahayu. Oke guys, jadi segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Saya harap kalian semua dapat mengerti apa yang saya mengerti. Terima kasih.